Ajari kami untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa menghitung hari-hari kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin menjadi bijaksana, supaya kami tidak jatuh di dalam jerat dunia, pengaruh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Saya bersuka cita kita bisa berkumpul saat ini. Mungkin banyak yang belum tahu, saya Pendeta Jonet yang wicaksono. Ngelem dewe, dilem dewe. Kadek yang wicaksono. Istri 1, anak 2 ya. Tidak dibalik loh ya. Istri 1, anak 2, cucu sudah 2 juga. Saudara belum punya cucu? Ada yang belum punya cucu? Percayalah Tuhan akan memberkati cucu-cucu. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan buat saya, suatu kehormatan, suatu hal yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya ini cuman pendeta yang yang hanya melayani Tuhan. Saya bukan gembala seperti Pak Ishak. Di sini ada Pak Ishak, Pak Gembala di tempat ini. Jadi ya saya bilang Pak, waduh kok saya? Kan masih banyak pendeta-pendeta. Ada Pak Oki, ada Pak Pendeta siapa? Yang lain, wah, ada banyak pendeta-pendeta yang lebih senior, lebih bagus gitu ya. Oh nggak apa-apa, Bapak kan juga pendeta, sama-sama pendeta. Ya, kalau memang Tuhan sudah izinkan ya, namanya hamba Tuhan, itu baik nggak baik, siap nggak siap, oh ya harus siap. Baik nggak baik, waktunya harus siap gitu. Jadi ya nggak bisa menolak, akhirnya laksanakan perintah Tuhan. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dengan judul mengatasi overthinking. Belum keluar ya. Jadi ada yang tanya apa overthinking? Ya overthinking ya sama seperti overdosis. Ya pokoknya over yang melebihi segala-galanya. Overthinking ya kakean mikir gitu ya. Kalau terlalu over mikirnya itu terlalu over gitu. Kalau wong Jawa kakean mikir, ono sing lagu Jawa katakan mikir jero. Ojo jero-jero mikire. Karena apa? Karena kalau ketika orang itu sudah mulai overthinking dalam kehidupannya, mulai memikirkan hal-hal yang tidak semestinya, ya akhirnya dia merasa gelisah sendiri, merasa khawatir sendiri, merasa takut sendiri, ya gak? Ada banyak korban-korban overthinking. Ada orang-orang yang nggak bisa naik kendaraan. Oh saya nggak bisa naik pesawat. Loh kenapa? Saya takut ketinggian. Nanti kalau naik pesawat, ya naik pesawatnya lancar-lancar saja. Kalau mogok di atas, ya ono Superman langsung datang nyolong. Gak ono. Waduh, nanti ceblok. Waduh, terus siapa? Saya gurung kawin ya, masih angkatan tahun 80 tapi gurung kawin ya misalnya. Karena apa?
overthinking. Nggak berani naik pesawat. Ya wis naik sepur ae. Waduh, naik kereta. Nanti kalau naik kereta Mingsle atau anjlok. Waduh. Mateng aku mlebu jurang. Waduh. Ya wis gak usah naik kereta, naik bis. Waduh, tambah bis iki wah wis sing nyopir ugal-ugalan balapan. Waduh. Nabrak. Mati aku. Wis gak naik pesawat, gak naik kereta, gak naik bis. Wis saya naik mobil ae bareng aku ae. Apa kok nyetir ngantukan Pak Koko ajene ngejak aku. Nyetir mobil ngantuk ngono. Kenapa? Ketakutan. Naik apa-apa naik takut. Naik ini takut. Disupiri koncone wedi ngantuk. Kalau ngantuk nabrak. Sopo sing nganu? Waduh, sopo sing tanggung jawab? Anakku cilik-cilik arene. Itu karena apa? Karena overthinking. Dia nggak bisa kemana, wes aku gak melok. Oh, akhirnya. Padahal dijak jalan-jalan ke Bali ini. Wah enak ini. Pedrolas ini mau kumpulan di Bali. Kau gak melok? Gak. Karena apa? Wedi mati nang embong. Loh ada yang seperti itu? Ada. Bahkan saudara saya sendiri. Takut mana-mana, takut ini, takut itu, takut itu. Wes nggak kemana-mana. Takut anak ngomai. Dilala beberapa tahun yang lalu di rumah dandan. Ya kesetrum. Mati. Dandani bor. Dipikir wis bagus. Bore di apa? Di pondong, ini dicopno. Nggak ada yang tahu. Anaknya pulang sekolah tahu. Loh, bapaknya segosong. Ya, akhirnya juga mati. Orang overthinking itu ujung-ujungnya pasti negatif. Ujung-ujungnya pasti takut mati. Ujung-ujungnya pasti takut celaka, takut rugi, takut pokoknya yang jelek-jelek. Ya enggak? Nah, Tuhan enggak mau kehidupan kita ini overthinking. Kita baca dulu sebagai ayat yang mendasari pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Ya. Saya itu kalau di ruang AC itu garing terus di tenggorokan. Sorry ya. Roma 12 ayat 3. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Gak bawa Alkitab, Al-HP enggak apa-apa. Al-iPad enggak apa-apa. Pokoknya doa Al-Quran. Gak ada ayatnya. Yang penting kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Paulus pada waktu menyatakan ini, dia menyatakan supaya pada jemaat di Roma pada waktu itu, mereka biarlah berpikir secara rohani, berpikir secara sesuai dengan iman. Nggak usah mikir yang terlalu dalam, nanti kalau saya gini, nanti kalau saya percaya Yesus, lalu gimana? Nanti saya diusir sama orang tua saya dibenci oleh pemerintahan, nanti saya ditangkap, nanti saya mau dibunuh. Karena pada waktu itu memang jemaat pada ketakutan. Pada waktu itu pemerintahan Roma sangat mencari
orang-orang Kristen, orang-orang yang apa ini namanya, pada waktu mereka dulunya mungkin orang-orang Yudaisme, ya toh. Tapi ketika mereka mengenal Yesus, mereka percaya oleh pemberitaan Paulus, mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang memikirkan hal-hal yang enggak semestinya gitu ya. Mereka takut, ada yang takut mungkin dibunuh, takut dianiaya, takut dipenjara, takut sebagainya. Juga Rasul Paulus juga menasihatkan supaya mereka semua berpikir apa adanya gitu. Kamu diberikan iman itu ya sesuai itu aja. Kamu diberikan karunia juga itu aja. Gak usah memikirkan yang lain-lain. Kita ya sama gitu ya. Kehidupan kita ini kan sering banyak orang jatuh, banyak orang mengalami stres, mengalami tekanan dalam hidupnya, mengalami segala sesuatu yang membuat dia ketakutan dalam hidupnya, ya karena itu, karena overthinking, karena memikirkan hal-hal yang tidak semestinya. Overthinking itu melahirkan apa? Yang disebut khawatir. Iya enggak? Khawatir. Orang kalau sudah overthinking mesti khawatir. Seperti tadi yang disaksikan, saya ini bukan bapak yang baik. Bagaimana nanti anak saya? Bisa nggak kuliah dengan hebat? Bisa nggak diterima di perguruan tinggi yang luar biasa? Saya nggak tahu ngajari, aku dewe nggak tahu belajar kok. Ya, tapi ternyata kan ada sesuatu yang luar biasa di balik itu semuanya. Kekhawatiran, apapun yang dipikirkan seseorang, itu biasanya 80% nggak terjadi. Cuman dia khawatir saja. Waduh, nanti saya ini belum menikah. Nah, teman-teman saya sudah punya anak. Bahkan Pak Jonet sudah punya cucu. Waduh, lah saya itu menikahi gurung. Ada yang belum menikah di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ada. Haleluya. Jangan khawatir. Allah akan menyediakan. Allah tidak membiarkan seorang sendiri saja, tapi Dia akan memberikan seorang penolong bagimu. Amin. Haleluya. Kalau kita khawatir, akhirnya apa? Memikirkan hal-hal yang nggak seharusnya. Waduh, ya kenapa nggak menikah? Wah, karena pemikirannya terlalu panjang. Nanti kalau saya menikah, ketemu pasangan, ya nek pasangannya bojone apik, kayak Bu Ermin tadi, wah, penuh kasih sayang, penuh lemah lembut, bisa mimpin jemaat dengan baik, bisa meladeni. Nah, ketemu istri sing cerewet, bangun pagi, bangun tidur, bangun ya apa ini? Jam piro iki gak kerja takon. Goblok wong lanang cuma. Waduh. Nek ketemu sing wedok sing kaya ngono ya apa? Nanti belum lagi nek bayaranku gak cukup. On kerja mulai gak mulai gak nggo dhuwit. Kaya Bang Toye bae. Loh, nek bojone kaya ngono modele terus siapa? Akhirnya belum lagi nek punya anak. Nanti harus beli susu ini, waduh, nah anaknya 1, 2, 3, waduh. Wis gak kawin aja. Wis enak ngene ae, jomblo. Toh Tuhan juga sudah menuliskan, mengatakan, ada orang yang ditentukan untuk tidak menikah. Ada orang yang dibuat jadi lajang. Ya, semuanya kan sudah tertulis. Lah salah satunya saya. Iya kan? Padahal itu cuman alibinya saja. Penangkalnya saja. Padahal di balik itu ada overthinking. Beri salam kepada sebelahmu, katakan,
Jangan overthinking ya Mbak, Mas. Jangan overthinking. Overthinking itu bahasa Inggris. Nek bahasa Jawane ojo mikir jero jero. Sampai ada lagunya. Ojo mikir jero jero. Ojo mikir. Mari mau tak nyanyikan, cuman gak enak nanti semua ikut dangdutan. Lagunya dangdut. Tapi intinya itu, Tuhan tidak mau kita ini memikirkan hal yang terlalu tinggi yang tidak seharusnya kita pikirkan. Karena apa yang tidak mampu kita pikirkan, itu semuanya sudah Tuhan pikirkan. Yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan ya, yang sekarang yang kita lakukan. Coba baca di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6. Ada orang yang memikirkan hal-hal yang terlalu membuat dia memikirkan yang seharusnya belum dipikirkan. Belum muncul di situ. Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Ya. Biarlah ini menjadi menjadi batasan kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Halo, Matius 6 ayat 27. Ya enggak apa-apa, wis. Jadi kekhawatiran itu selalu membuat orang berbuat sesuatu yang nekat gitu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menambah sesuatu dalam kehidupannya, dikatakan kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Nggak bisa. Orang khawatir pasti ya selamanya akan dibelenggu oleh kekhawatiran itu. Dan dia tidak bisa berbuat, wah seakan-akan dia mau melakukan ini, wah supaya saya tidak khawatir nantinya, supaya saya bisa begini begitu, saya tak persiapkan gini. Ya boleh persiapkan. Orang boleh memikirkan sesuatu, boleh silahkan. Tapi nggak boleh over, nggak boleh terlalu. Orang khawatir sih, ya manusiawi orang khawatir. Tapi kalau sudah kekhawatirannya itu menguasai dia, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Orang karena khawatir, ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mau naik ini khawatir, takut jatuh, kena ini takut mati, waduh, takut guling. Di rumah pun bisa mati. Tuh, itu kenyataan. Kalau kekhawatirannya itu karena mati, karena takut mati, ya kapanpun orang itu bisa mati. Walaupun dia menghindari, saya enggak naik pesawat, takut. Menghindari naik pesawat, menghindari naik ini, naik kereta, naik bis, naik mobil, naik bus, saya enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana pun mati. Apalagi zamannya Timbori, yang COVID itu. Berapa banyak orang mati. Berapa banyak orang memprotek dirinya supaya gak mati. Saya pernah bertamu ke salah satu klien, masuk rumahnya pakai baju baju dokter itu FPD. Lalu pakai sepatu khusus di dalam rumah, lalu pakai kaos tangan, lalu pakai masker. Sebelum itu sudah diinjek dulu, dites dulu apakah, ya kita nuruti saja karena dia memang memprotek, ya toh. Tapi beberapa bulan kemudian saya dengar klien saya itu meninggal juga, suami istri meninggal juga, padahal
orang kaya, rumahnya besar di Laguna sana. Tapi ya nggak bisa memprotek. Kekayaannya nggak bisa memprotek dia. Apa yang dia lakukan, wah, dengan pegawai-pegawainya pakai APD semua, ininya pakai ini semua, cuci, wah, jangankan cuci, wah, ada, dia punya alat khusus itu, kayak apa sih, masuk langsung jos, sampai segitunya, tapi nggak bisa, karena ketakutan itu ada padanya. Ayub bilang, dalam Ayub pasal 3 ayat 25, dikatakan apa yang kita baca aja supaya lebih pasti. Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25 katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Itu. Kecemasan, ketakutan yang ada dalam pikirannya, ada dalam benaknya, itulah yang mendatangi dia. Itulah yang mengejar-ngejar dia. Kemanapun dia pergi, waduh, jangan-jangan ada orang karena takut atau karena trauma, kena copet. Istri saya ini pernah kena copet. Zamannya naik becak, ya bawa tas gitu, mau tahu-tahu becaknya samperin orang naik motor, tasnya berisi apa, amblas. Lah kan becak kan enak, pengen itu. Sejak itu takut dia naik becak, wes gak mau naik becak. Enggak mau naik angkot, waduh, apalagi. Karena apa? Sudah pernah terjadi. Dan itu membekas. Jangan sampai terulang. Jangan sampai, Dan akhirnya apa? Akhirnya terbatas. Mau kemana-mana. Kalau enggak, suami tersayang nganterin, enggak mau pergi. Pergi sendiri, enggak mau. Naik gojek, enggak mau, takut. Kalau sama suami, oh iyalah, oke lah. Walaupun naik motor, oke. Iya. Karena apa? Ada rasa aman, ada rasa. Padahal ya belum tentu aman juga. Kakak saya pernah, saya gonceng, naik sepeda motor, lewat Kertajaya, dijambret. Kakak saya bilang, ono jambret. Di jambretan boleh. Kalau jambret, siapa yang dijambret? Aku loh. Ngomong. Wah, sejak itu dia tidak pernah pakai perhiasan, pakai ini. Waduh, memang ya semuanya bisa trauma mengalami seperti itu. Tetapi siapa yang bisa memprotek semuanya? Siapa yang bisa melakukan, melindungi kita sepanjang masa, sepanjang waktu, dimanapun kita berada? Nggak bisa. Nggak ada seseorang yang bisa mendampingi kita selamanya. Hanya Tuhan. Makanya pada kesempatan ini ada 3 hal bagaimana mengatasi overthinking itu. Yang pertama adalah menyerahkan kekhawatirannya itu. Kita belajar dari Daud ya, bagaimana dia bisa mengatasi overthinking itu. Karena overthinking itu muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Kita merasa harus menyelesaikan sendiri. Jadi tentu saja kita nggak sanggup. Nggak sanggup. Sehingga ketika orang nggak sanggup, ya akhirnya ya ketakutan itu sendiri terjadi. Wah, kemana-mana takut, kemana-mana khawatir. Tapi kita jangan sampai terpengaruh oleh itu. Tuhan sudah mengatakan, marilah kepadaku, kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Loh, orang kalau sudah
diberikan kelegaan itu ya lega hatinya. Ya nggak ada lagi khawatir, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kecemasan dalam hidupnya. Karena Tuhan melegakan hidupnya. Karena Tuhan melindungi. Tuhan itu loh memberikan kehidupan kita sampai saat ini itu karena apa? Karena Tuhan. Ketika kita bisa bangun pagi. Shalom, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kita bisa berdoa, kita bisa mengucap syukur. Itu karena apa? Karena Tuhan masih berkehendak, masih bermurah hati, masih berkasih karunia ke dalam kehidupan kita. Ada banyak orang tidur, mau bangun, sudah nggak bisa. Kakak saya sendiri, ya bukan SMP 12 sih. Ya kakak saya yang pertama ya, yang SMP 12. Mungkin seangkatan dengan Pak Frel itu. Tahun 74. Dari SMP 6 terus dipindah ke SMP 12. Jadi SMP 12 dulu, SMP 6 itu berpindah. Itu masih seger sampai sekarang. Kakak saya yang nomor 2, nah itu tahun kemarin, tahun 23 ya. 23 itu dia doa pagi. Sama-sama dengan saya, doa pagi di gereja. Tahu-tahu pulang doa pagi, terus aktivitas siang, habis aktivitas itu dandan resik-resik, tidur siang. Sore dibangunkan sudah tidak bangun. Pulang ke rumah Tuhan. Itu enak ya, kalau ya dulu sih pernah sakit jantung. Udah lama, udah sebelum setahun atau sebelumnya gitu. Tapi kematian siapa yang bisa tahu? Nggak ada yang bisa tahu. Orang nggak bisa jamin. Orang mungkin memprotek, periksa supaya jantungnya selalu baik, kondisi tekanan darahnya baik. Beli alat-alat setiap menit. Teman saya ada yang beli seperti itu. Setiap jam diukur gula darahnya. Setiap kok nak ngukur bendil. Ya memang baik toh. Ya, ada orang bisa tahu kondisi badan. Tapi kalau terlalu over ya akhirnya ya menyusahkan diri sendiri. Cek. Hampir setiap jam, setiap hari melakukan tes. Nah terus melakukan kapan kerja? Kapan bisa konsentrasi dengan kerjaannya? Kapan bisa konsentrasi dengan memuliakan Tuhan? Kapan bisa konsentrasi dalam mengurusi segala sesuatu? Lah nek selalu waduh bentar. Cek. Akhirnya terganggu. Kita punya Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Filipi 1 Petrus 5 ayat 7. Coba kita lihat. Tuhan sanggup memelihara lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dia tidak hanya tahu masalah kita, tapi juga menjamin pemeliharaannya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kita. Daud pun pada waktu dia menjadi raja, dia juga mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Tapi dia juga menyerahkan kekhawatirannya. Karena Tuhan tahu, orang yang menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan memelihara. Dikatakan, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan itu loh, begitu sempurna. Begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita rasakan dalam kehidupan kita, wah banyak kesaksian-kesaksian yang kita sudah alami, kita sudah
Kalau diceritakan, wis ndak mari-mari saksiannya. Belum yang sakit disembuhkan, gak duwe duit jadi duwe-duwe, gak duwe omah jadi duwe omah, gak duwe apa-apa jadi duwe, yang bukan apa-apa jadi apa-apa loh ya. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan peliharaannya itu diabaikan, terabaikan, tidak mungkin. Saya aja punya peliharaan ikan, ya tak pakani. Wong aku sing ngingu, ya tak pakani. Duwe manuk, ya tak pakani. Tak kayak ngombe. Bahkan sampai cucu saya ini beli bebek, beli metik yang warna-warni itu. Tak pakani bendino. Lah cucu saya kamu nggak mungkin ngasih makan. Oh sudah seneng tau cekol-cekol. Oh juga duluan. Akhirnya tak makan, tak pelihara. Sampai sekarang besar. Loh, kayak ini apa? Bebek gede. Jarno aja ngendok. Lah kita manusia aja tahu memelihara. Apalagi Tuhan. Makanya di dalam Matius 6 itu. Yang berbicara mengenai kekhawatiran itu. Tuhan kan ngomong. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Apalagi kita. Loh burung itu yang tidak ya artinya tidak ada artinya lah. Ya mungkin cuman hiasan alam ini supaya waduh bagus. Itu aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita umat manusia. Kita di hadapan Tuhan berharga di mata Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan. Ya pasti Tuhan pelihara. Filipi 4 ayat 6-7. Menyerahkan kekhawatiran adalah tindakan iman. Bukan pasif. Ini bukan menyerah kalah, tetapi percaya bahwa Tuhan yang sanggup bekerja. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dulu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita sudah menyerahkan, ya sudah, serahkan kepada Tuhan, maka ayat 7 itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita nggak menyerahkan, ya, mbok pikir dewe, mbok tanggung dewe, ya, pikiranmu jadi kalut, pikiran kita jadi ketakutan, pikiran kita, hati kita dikuasai oleh ketakutan tadi. Oh Tuhan loh, ayo mari kepadaku, kamu yang bertelit-telit dan berbeban berat. Ya sama seperti orang membawa pikulan. Lalu ada mobil pickup menawarkan, ayo Pak, daripada mikul, naik ke pickup saya. Oh iya ya, makasih ya. Naik ke pickupnya. Sampai di pickup, di atas pickup, pikulannya sih dibawa. Saya mikul terus. Loh Pak, sampean ku numpak pickup kok pikulane sampean pikul terus ya Bu? Tekeen Pak. Karena bodoh. Waduh takon kok hilang, kok logore apa? Tak pikul terus. Sampai di tujuan, ya tetap kesel. Ya tetap ngongkol. Lah apa ngadeg terus ngene karo mikul ngene, walaupun numpak motor. Karena apa? Nggak menyerah. Seharusnya dia menyerahkan, dia naik pickup, ya taruh dong pikulannya di pickupnya. Kamu turun di baknya situ, atau kalau kamu mau duduk di depan, ya boleh duduk di depan. Enak toh, satu ruang ler. Karena nggak menyerah, ya nggak bisa. Kita mau menyerahkan kehidupan kita. Ojo dipikir dewe, ojo ditanggung dewe. Semuanya Tuhan itu tahu.
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Ya enggak? Allah ngerti. Bukan Allah nggak ngerti, Allah ngerti. Allah tahu. Karena Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Allah itu sudah berjanji, Allah itu Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Saudara tahu? Immanuel itu apa? Allah beserta kita. Besertanya itu gimana? Coba lihat. Mazmur 139. Ini loh penyertaan Tuhan itu. Kalau suami menyertai istri, ya mungkin bisa. Sing lanang pensiunan, sing ibuke ya gak kerja, ya mungkin bisa. Tapi ada saatnya juga nggak bisa. Seperti yang Tuhan lakukan, penyertaannya. Ya toh. Oh, wedok nang WC ada yang menyertai juga nang WC. Yo gak lah males. Nang WC dhewe. Masa aku ati nunggu nang ngarepmu. Enggak. Tapi kalau Tuhan perhatikan. Mazmur 139. Mulai ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganku ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuanmu itu. Terlalu tinggi tak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, engkau dan membuat kediaman di ujung laut, dan juga di sana tanganmu menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Loh, itu loh penyertaan Tuhan. Tuhan itu seakan-akan dikatakan ayat 5 tadi, dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Penyertaan Tuhan itu begitu dalam. Jadi kalau kita ngomong Allah Immanuel, Allah menyertai, kayaknya kurang dalam. Tapi ketika kita membaca Mazmur 139 ini, kita akan tahu bagaimana penyertaan Tuhan. Sebelum kita ngomong, Tuhan tahu. Sebelum kita dikatakan tadi, apa ini namanya, doakanlah permohonan, sampaikanlah permohonan. Sebelum kita menyampaikan permohonan, Tuhan sudah tahu. Tuhan bisa, kita nggak bisa lari dari Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit. Wah, ketinggian. Engkau ada di sana. Kamu sana, Tuhan ada di sana. Iya kan? Tuhan itu begitu luar biasa menyertai kita. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala masalahmu, serahkanlah segala yang kau takutkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, karena kita dikejar waktu ya. Ya, yang kedua, bagaimana kita mengatasi overthinking? Dikatakan ayat yang kedua, ya, mengandalkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-165. Oke. Dikatakan, besarlah ketentraman pada orang yang mencintai Tauratmu,
Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketentraman pada orang yang mencintai Taurat. Jadi ketika kebenaran adalah hal yang menenteramkan pikiran kita. Besarlah kesejahteraan orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu yang menjadi andalannya. Gitu. Firman Tuhan itu yang menjadi andalannya. Ketika dia nggak tahu jalan, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika orang hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan, ketika dia mengandalkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan yang menguasai dirinya. Enggak akan ketakutan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika itu ada dalam pikirannya, dia tahu pasti ada jalan keluar. Apalagi 1 Korintus 10 ayat 13. Dia hafal dalam pikirannya. Itu menjadi firman, menjadi rema dalam hidupnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Dan pada waktu engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pencobaan kita enggak. Ini enggak sama. Pencobaan yang saudara alami dan yang saya alami enggak sama. Semuanya punya salib sendiri-sendiri. Saudara tahu Ayub? Kalau saudara mengalami hal seperti Ayub, kuat enggak? Mungkin enggak kuat. Mungkin aku enggak kuat kayak Ayub. Makanya pencobaannya enggak kayak Ayub. Pencobaanmu sendiri ada. Karena Tuhan tahu. Kalau kamu nggak kuat berarti bagiannya siapa yang memberi kekuatan? Bagiannya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan untuk mengadakan mukjizat. Itu loh. Jadi kalau ada masalah, kalau ada persoalan dalam usaha dipikir-pikir terlalu, waduh, tabunganku iki karek 1.000. Ini kayak mangan opo? Kayak bayar sekolah opo? Kok mari ngene listriknya tit. Waduh paling ndak 500.000. Apa tak tukokno 1.000 dhisik supaya enggak jeglek. Nah besok lagi apa? Ya kan? Nanti besok apa? Loh kalau kita yang Bapak Ibu yang pegawai negeri atau pegawai BUMN atau pegawai-pegawai yang perusahaan-perusahaan gede yang gajiannya pasti pas itu enak ya kan. Nanti tanggal muda ini saya gajian 50 juta, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati saya, semuanya kecukupan, haleluya. 50 juta ya. Lah nek sing apa ini gajine dok nyengen. Kerjone dok nyengen. Dodolan nang pasar misalnya. Buka toko misalnya. Apa bisa penghasilannya bisa tetap? Nggak bisa. Saiki dodolan bati 1.000. Meneh 50.000. Meneh gak payu. Waduh. Sedangkan cicilan tetap, cicilan motor, cicilan omah, bayar sekolah, semuanya tetap. Penghasilan nggak tetap. Ini. Kalau sudah kena seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya kita kembali kepada firman Tuhan.
Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Next. Overthinking terjadi karena fokus kita kepada kemungkinan buruk, bukan pada janji Tuhan. Pikiran kita butuh dikendalikan oleh kebenaran, bukan ketakutan. Tadi bisa. Itu percayalah bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, mampu meredam gelombang pikiran negatif itu. Melakukannya dengan tekun akan menjaga kestabilan batin kita. Ketika kita percaya firman Tuhan, bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahwa Allah turut bekerja. Itu ada dalam pikiran kita. Maka kita nggak akan menjadi orang-orang yang putus asa. Berapa banyak orang putus asa karena overthinking, karena mikir macam-macam. Berapa banyak kasus bunuh diri, bahkan membunuh keluarganya. Beberapa tahun yang lalu, satu keluarga dibunuh. Anaknya dibunuh sendiri, istrinya dibunuh sendiri, lalu dia bunuh diri. Gara-gara apa? Pabriknya bangkrut, utangnya masih banyak, dia harus bayar banyak. Dia sudah memikir banyak hal. Waduh, nanti ya apa? Nanti ya apa kehidupan anak-anak saya? Wah, wis lebih baik mati aja. Mati bersama aja. Gara-gara overthinking. Dalam Alkitab pun juga ada orang-orang yang overthinking itu. Akhirnya bunuh diri ada. Yudas Iskariot. Wah, dia sudah menjual Tuhan Yesus, dia menyesal dia. Waduh, nanti saya pasti dihina, pasti akan diolok-olok. Wah, saya pasti dia akan dikutuki. Karena pemikirannya sendiri, karena hukuman yang dijatuhkan dia sendiri, dia menghukum dirinya sendiri, maka dia gantung diri. Coba kalau dia seperti Petrus. Petrus juga menyangkal Yesus. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan pasti mengampuni, bahwa Tuhan pasti memaafkan dia. Tuhan tahu kondisinya pada waktu itu terdesak. Tuhan tahu. Padahal Petrus yang ngomong gede, ngomongnya besar mulut. Kalau semuanya mundur, kalau semuanya lari, saya nggak akan lari. Bahkan saya mau mati. Tapi ketika ditanya, kamu kan itu orang Galilea juga kamu. Bukan. Aku nggak kenal Yesus. Ya, seringkali kita kan seperti itu. Ketika badai datang, ketika kita masalah datang, kita melupakan Tuhan. Tidak ingat firman Tuhan, tapi malah melupakan Tuhan. Terus akhirnya jalan yang ditempuh apa? Ya, sakar PDW. Macam-macam dia buat. Wah, ini wes. Suatu saat saya itu, ya biasa kan, kalau kita ini sering kalau ada waktu tahu-tahu buka Instagram gitu ya. Waktu buka Instagram, nek wong gak ada duit lah, ketika ditawani ada orang mau memberi Anda hari ini 50 juta. Tekan love. Terus sama apa lagi? Telunjuk apa? Anak panah. Cuma tekan love dan anak panah. Ada teleponnya. Wow. Oh, bener lagi. Ada baik. Tekan love, anak panah. Tahu-tahu apa saudara? Lalu mereka kirimkan nomor handphonenya. Wah, tak pikir bener. Wah, dikirim nomor rekeningnya. Wah, ini ada orang baik di Instagram. Ibu bagus ini. Tahu-tahu bawahnya ada tulisannya Toto Togel. Kalau kita ini tidak percaya Tuhan, kita ini tidak ingat pada Tuhan. Oh, taelo ya melo togel mah itu duwe.
Wis dagangan sepi, harus sepi, job-joban gak ono. Pelayanan terus, butuhkan dana terus gini. Wes iki ono togel melok kemarin. Kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan, kalau kita tidak ingat firman Tuhan, ya apa jadinya? Ya akhirnya ya jadi seperti itu mungkin. Mungkin tidak dapat togelnya, tahu-tahu. Iso-iso digerebek polisi. Anda ikut togel. Amit-amit jamang bayi. Langsung tak blokir. Waduh kurang ajar ini. Pak Pendeta dibujui. Tiba-tiba wake yang buju-buju di Instagram itu. Oh no, dapat kan. Wah, cek enak. Padahal wajahnya sing nawari Raffi Ahmad loh. Bujui bukan orang sendiri. Ya, makanya kita yang tidak pernah bujuk, yang tidak pernah meleset, itu adalah firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka dia akan memelihara engkau, itu pasti. Ya toh? Oh, kita mungkin membayangkan, wah bagaimana masa depan anak-anak kita, anak cucu kita sendiri nggak karu-karuan hidupnya gini. Itulah jaremu. Firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang penuh harapan. Itu yang kita pegang. Firman 29 itu. Ayat 11 itu. Kalau kita nggak mengandalkan firman Tuhan, ya wis. Akhirnya kita ngelambiar hidup kita. Apa yang kita pegang? Omongan tetangga, waduh, wis kon anu ae. Nang Gunung Kawi. Belok Gunung Kawi. Oh, kon nang wong pinter kono ae minta pelaris. Supaya daganganmu laris, melok pelaris. Hidup kita akhirnya tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Mari kita andalkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Beri salam lagi kepada sebelahmu. Katakan, andalkan firman Tuhan ya. Andalkan Tuhan ya. Karena janji Tuhan itu pasti ya. Pasti amin, ya dan amin. Ya nek janji manusia. Ya nek janji pacarmu. Ya nek janji bojomu. Janji-janji, tinggal janji, hanya mimpi. Ngimpi tok. Tapi kalau janji Tuhan, yes, ya dan amin. Haleluya. Terakhir, terakhir itu pasti paling seneng. Nang dindi. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari overthinking? Menguatkan iman. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6, itu kisah Daud, kembali Daud. Daud selalu menghadapi masalah. Ya toh? Kalau yang tadi yang pertama tadi dalam Mazmur 55 tadi, itu Mazmur ketika Daud ini dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Loh, orang-orang terdekatnya itu bela anaknya. Saudara tahu anaknya Daud yang berontak? Absalom. Dapat apa, Pak? Nanti hadiahnya bisa ambil sendiri. Absalom. Itu dia bagaimana kalau menghadapi orang-orang seperti itu? Mau dibunuh, waduh anaknya sendiri, itu temannya sendiri. Yang bela anaknya itu temannya sendiri. Siapa itu? Ahitofel. Lah itu. Dia harus menghadapi itu. Nah sekarang di 1 Samuel ini juga ketika dia menghadapi ketika dia pulang berperang, ceritakan gitu kan. Dia pulang ke, waktu itu dia masih tinggal di daerah Ziklag. Dia belum menjadi raja, waktu itu masih sama-sama gerombolannya dia ikut perang di sana, ikut bantu di sana. Lah ketika dia pulang ke desanya sudah habis kebakar.
sudah rata dengan tanah. Lah anak istrinya nggak ada juga, sudah ditawan oleh musuhnya itu, oleh orang-orang Amalek itu. Jadi Daud dalam menghadapi itu dia sampai dikatakan ayat 6 itu, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Apa yang dilakukan Daud? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Abimelek bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod kepada Daud. Kemudian dia bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kondisi yang seperti itu, kepepet seperti itu, malah teman-teman yang mau melempari dia juga. Dia juga kehilangan. Anaknya juga nggak ada. Waktu itu istrinya masih dikatakan tadi Ahinoam dan istri Daud itu dan Ahinoam dan Abigail, ya masih itu belum Batseba. Jadi waktu itu dia harus menghadapi itu. Bagaimana? Dia nggak putus asa, dia nggak berpikir overthinking itu. Kalau dia overthinking, dia mau dilempari, tak lari ya wis. Enggak. Tapi dia justru minta untuk datang kepada Tuhan. Ambilkan baju efod itu. Dia itu menjadi lambang dia untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Apa harus kususul? Tuhan bilang susul dan dapatkan. Dan ternyata ketakutannya untuk kehilangan istrinya, anaknya itu tidak terbukti. Karena apa? Ketika dia nyusul, dia bisa menjumpai itu dan dia bisa mengalahkan orang-orang Amalek yang waktu itu menawan anak-anak dan istrinya. Dan kemenangan terjadi. Seringkali kehidupan yang dialami Daud itu juga yang kita alami juga. Kita seringkali menghadapi hal-hal yang pedih, hal-hal yang di luar kemampuan kita. Seakan-akan waduh, kayaknya Tuhan meninggalkan saya. Sama kayak Tuhan Yesus pada waktu disalib. Seakan-akan Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan seperti itu kehidupan kita. Seakan-akan Allah nggak menjawab doa kita. Tapi percayalah, ketika kita menguatkan iman kita, itu menjadi suatu proses dalam kehidupan kita sehingga iman kita bertumbuh. Iman bertumbuh ketika kita memilih percaya di tengah ketidakpastian. Ketika Daud dalam tekanan besar, ia tetap memilih untuk menguatkan imannya. Tindakan iman itu mematahkan lingkaran overthinking. Iman bukan hanya percaya dalam hati, tapi juga bertindak melangkah sesuai janji Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan. Jadi iman kita itu harus kita buktikan. Kalau kamu katanya orang beriman, ya bertindaklah sesuai iman kita. Kalau kita harus menyelesaikan ini dengan berserah kepada Tuhan, ya berserah. Serahkan anak-anak kita, serahkan keluarga kita, serahkan ekonomi kita, pekerjaan kita, semuanya kepada Tuhan. Nah kalau menyerahkan kepada Tuhan itu berarti apa? Ya berarti kita benar-benar melangkah dengan iman. Benar-benar kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Benar-benar kita lakukan prosesnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang kepingin untung besar. Nah, ini dalam marketing. Saya itu selain menjadi hamba Tuhan juga marketing juga. Dodol piano.
marketing dalam jual organ, jual alat musik kayak gini. Itu ya sama kayak dulu zamannya BM, ada HP BM, apa BM? Black market. Apa tujuannya black market? Supaya untung besar. Gak lewat bea cukai, gak lewat ini. Oh langsung juga teko Batam. Tuh kalau teko kono, woi pokoknya ana caranya. Juga teko selundupan. Ya bukan narkoba sih. Ya barang elektronik. Tapi tetap aja namanya black. Hitam. Black market. Ya namanya barang selundupan ya tetap aja. Mungkin tidak konangan, mungkin tidak ketahuan, tapi Tuhan tahu. Loh, kita nggak bisa lari dari Tuhan kemana pun. Aku pergi menjauh dari nggak bisa. Tuhan selalu ada di saat kita. Tuhan mengurung kita kok. Kita mau untung besar dengan cara seperti itu. Bisa. Di hadapan Tuhan sia-sia pekerjaan kita. Mungkin untung besar. Tapi mari ngono loro, gak waras-waras. Untungmu yang tadi entek kayak nah rumah sakit loh ya toh. Akhirnya seperti itu. Lah itu sudah kita ini sudah mengalami seperti itu, merasakan kayak gitu tuh. Akhirnya kita wis enggak tolak black market, saya mau benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun untung sedikit, tetapi ayem, tentrem, damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Karena kita menyerahkan kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Kita bertindak sesuai dengan iman kita. Kadang-kadang memang dalam pikiran kita ini ada sesuatu yang membuat kita ini ya tadi. Wah celaka, waduh nanti aku rugi besar. Itu harus kita patahkan dalam nama Yesus. Kita buka ayat terakhir. 2 Korintus 10 ayat 5. Kita baca sama-sama itu. Supaya kita bisa bertindak dengan iman. 2 Korintus 10 ayat 5. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau ada pikiran sesat dalam pikiranmu, tolak dalam nama Yesus. Langsung kita taklukkan dalam nama Yesus. Ketika itu ada dalam pikiran kita, jangan sampai itu terlaksana. Masih dalam pikiran harus langsung ditolak. Langsung ditaklukkan kepada Kristus. Masih ada dalam pikiran saya. Ini bukan terjadi pada orang-orang sekuler saja. Hamba-hamba Tuhan juga ada. Dulu saya pernah berpikir sama teman-teman, waduh, ya kita kumpulin anak-anak yuk. Kita cari dana, nanti kita dana untuk anak yatim. Wah, nanti kan keuntungannya besar nih. Kita minta sponsor dari sana-sana. Untuk anak yatimnya paling ya 20%. Untuk kita 80%. Nakal. Tolak dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang bangun gereja, bangun ini, bangun punya panitia gini-gini. Terus cari dana gini-gini. Ujung-ujungnya cari keuntungan. Ya untuk kita, kita yang usaha kok. Ya apa? Ya kita harus dapat. Kalau itu nggak sesuai kehendak Tuhan, langsung kita tolak dalam nama Yesus. Wong kita melayani dengan kasih, melayani dengan sukacita, melayani dengan hati yang tulus, tidak mau cari keuntungan apa-apa. Kalau Tuhan memberkati, ya pasti Tuhan memberkati kita. Kalau kita melayani dengan segenap hati, apapun yang kita perbuat, firman Tuhan katakan, engkau akan dibuatnya menjadi berhasil
dan beruntung dalam segala hal. Amin. Mari kita bertindak sesuai iman kita. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, perkatakanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau akan beruntung. Itu harus ada dalam pikiran. Itu harus menjadi rema dalam kehidupan ini. Kalau ada hal yang tidak benar, kita patahkan. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita naikkan satu pujian. Ya, ada pujian satu-satu. Bukan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Saya minta tolong istri saya yang tercinta untuk membantu saya nyanyi ini. Dia lebih hafal itu. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya satu-satunya yang Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Hanya Tuhan, hanya padamu kami berserah Tuhan. Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dialah sumber kedamaian buat kita semua. Satu-satunya yang hanya kepada Dia yang kita mengandalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Malam hari ini kami belajar Tuhan, supaya kami tidak overthinking lagi Tuhan. Kami menyerahkan ketakutan kami, kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Dan hanya kepadamu Tuhan kami andalkan. Hanya kepada firman-Mu yang kami andalkan Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Dan dengan iman kami bertindak Tuhan. Dengan iman Tuhan. Ketika Engkau berjalan di atas air Tuhan, murid-murid takut. Apakah Engkau Tuhan atau hantu? Tetapi ketika Engkau mengajak, mari datanglah, berjalanlah di atas air. Ketika Engkau yang menyuruh, dan Petrus pun berjalan di atas air, bisa jalan di atas air.
Tapi ketika badai dirasakan, angin topan dirasakan, dia sempat tenggelam, tetapi Engkau menolong. Biarlah itu menjadi kekuatan iman kami, Tuhan. Biarlah kami berjalan bersama-Mu, Tuhan. Berjalan melangkah mengarungi kehidupan ini, Tuhan. Sampai waktunya nanti Tuhan panggil, biarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti di sini, tapi kami percaya firman-Mu akan termaterai dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber